Halo para pecinta spoiler, ketemu lagi bersama Mimin di Mplays Channel. Di video kali ini Mimin kembali melengkap alur dari BTTH Season 4 yang kelima. Oke, daripada lama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Yanran yang datang ke keluarga Miter tidak mengetahui jika Xiaoyan juga berada di sana. Xiaoyan yang bersembunyi mendengarkan percakapan antara Yanran dan Yanfe. Ternyata Yanran ingin meminta bantuan kepada Yanfe. 此次前来是有一事相求。哦， Yanran mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu kakeknya telah membunuh monster tingkat 5 yang sangat beracun dan menyebabkan dia terkena racun. Dan dia pun mengatakan bahwa hanya master alkemis lah yang bisa menyembuhkan racun tersebut dan meminta Yanfei untuk mencarikannya. 米特尔家族的消息渠道众多，若发现拥有异火的炼药师， Melihat keluarga Miter yang memiliki banyak saluran, Yanran pun memberikan sebuah buku yang berisi di sana harta karun milik keluarga Nalan yang akan diberinya kepada Yanfe jika berhasil menemukan alkemis yang bisa menghilangkan racun pada diri kakeknya. Yanfe pun menyetujuinya dan akan mengabarinya jika sudah menemukannya. 若有发现，定将告知。 Setelah mendengar pernyataan Yanfe, Yanran pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun keluar dari persembunyiannya. Dan Yanfei pun memberitahukan Xiaoyan bahwa dalam buku itu terdapat obat langka yang bisa memulihkan jiwa. Namun, Xiaoyan harus menjadi seorang alkemis yang bisa membantu kakeknya dan menyembuhkan kakeknya. Xiaoyan pun menyetujuinya karena dia sangat menginginkan obat tersebut. 但七幻清灵险，我必须得到。 但是你刚 Yanfei yang mendengar keputusan Xiaoyan memberikan Xiaoyan sebuah topeng agar bisa menutupi dirinya ketika memasuki keluarga dari Nalan Ryan. 我想你可能会需要这个东西。 Setelah menerima pemberian dari Yunfei, Xiaoyan pun bersama Haibodong keluar dari rumah lelang Miter dan Haibodong pun mengatakan apakah Xiaoyan sudah yakin akan menuju rumah Nalan Ryan. 你真的准备好要去纳兰府了？ Mendengar Haibodong yang mengatakan seperti itu, Xiaoyan pun memutuskan untuk pergi sendirian dan meninggalkan Haibodong di keluarga Miter. 可先行去忙。那好，老夫去见一位老友。 Xiaoyan yang sendirian, dia pun tak menyadari jika ada seseorang yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Xiaoyan yang penasaran akan topeng tersebut karena topeng pemberian dari Yanfei itu bisa menyembunyikan aura dari Xiaoyan yang tidak akan diketahui oleh level docking sekalipun. 萧炎弟弟，这件宝物可以隔绝你的气息，即使是斗王强者。 Setelah menyimpan topeng tersebut, Xiaoyan pun melanjutkan perjalanannya ke rumah Nalan Ryan. Tiba-tiba saja muncullah seseorang yang menyerangnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ternyata orang itu ingin membunuh Xiaoyan. Xiaoyan yang masih lemah, dia pun dihajar habis-habisan oleh orang tersebut. Sehingga Xiaoyan pun ingin menggunakan Buddha Fori Lotus kembali. Di sisi lain, Haibodong yang merasakan Xiaoyan dalam bahaya segera menuju ke tempat Xiaoyan dan menghentikan Xiaoyan agar tidak kembali menggunakan Buddha Fori Lotusnya yang bisa membahayakan diri Xiaoyan. Haibodong yang telah menghentikan Xiaoyan, dia pun melanjutkan pertarungannya melawan orang tersebut. Dengan kekuatannya, Haibodong berhasil menangkis serangannya. Ternyata orang tersebut adalah seorang Dao Emperor yang membuat Haibodong kaget. 斗皇强者， Ternyata orang itu juga mengetahui Haibodong yang adalah seorang kaisar es. Dan dia pun menghilang.
Dia mengatakan akan bertemu suatu hari nanti. 任务只能到此结束了，相信我们将来一定会再见面。 Hai Budong juga mengatakan bahwa dia menggunakan doki khusus untuk menghalangi aura di sekitarnya, dan dia tidak bermaksud untuk membunuh Xiaoyan. 斗气屏蔽了这里的气息，不过看样子他并没有真的想要杀了你。 Hai Budong juga mengatakan dia akan menyelidiki identitas dari dua emperor tersebut. Dari kejauhan, dua emperor itu kembali muncul dan mengatakan kekuatan Xiaoyan semakin meningkat, bahwa nonanya tidak salah pilih. 小子很不错，小姐，您可以放心了。 Setelah mendengarkan perkataan Hai Budong, Xiaoyan pun ingin Hai Budong menemaninya ke kediaman Nalan Rayan. Hai Budong pun mengiyakannya. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun tiba di rumah Yanran. Dengan menunjukkan kartu alkemis yang diberikannya Pei, penjaga pun mempersilahkan Xiaoyan untuk memasuki rumah tersebut. 家族的推荐信。大人，您请。 Sementara itu, Hai Budong yang melihat dari kejauhan kembali bertemu dengan teman lamanya, yang mana pemilik dari rumah lelang meter tersebut. Hai Budong yang telah bersama pemilik rumah lelang meter itu memberi hukuman pada Tetua Leo dengan mencopot jabatannya dari ketua dan dipindah tugaskan ke cabang kota perbatasan selama 3 tahun, dan posisi dari rumah lelang utama akan dikelola oleh Yan Pe. 就由你正式着手管理米特尔总部拍卖场吧。 Lalu Patrick pun mengatakan bahwa kamar Hai Budong selalu dibersihkannya dan bisa bergabung kembali ke keluarga Meter. 家族居住吧，您的房间可一直打扫着呢。 Namun Hai Budong mengatakan dia tidak bisa kembali dalam waktu singkat karena dia harus menjadi pelindung untuk Xiaoyan, yang membuat semuanya pun terkejut. 小家伙后面当了一段时间的护卫呢。护卫？ Patrick yang kaget meremehkan Xiaoyan dan mengatakan bahwa di seluruh kekaisaran Gemma hanya ada 5 orang saja yang bisa punya kualifikasi untuk memperlakukan Hai Budong sebagai bawahannya. Dia tidak menyangka pemuda bernama Xiaoyan yang berusia 20 tahun bisa menundukkan seorang kaisar es. 也不会超过5个帝国有资格让还年轻人去仅仅不到20。 Lalu Hai Budong pun mengatakan jangan anggap remeh bocah tersebut karena dia memiliki kekuatan yang mendalam, yang tersembunyi. Dan Hai Budong pun berpesan agar suatu saat nanti jangan pernah menjadi musuhnya. Patrick yang mendengar hal itu pun memerintahkan seluruh keluarga Meter agar tidak berbuat masalah dengan Xiaoyan. 今，我会严厉吩咐家族中的人不要与他结怨。 Sementara itu, Xiaoyan yang telah masuk ke rumah Yanran disambut oleh Nalan Su. Xiaoyan mengatakan dia adalah alkemis yang direkomendasikan oleh Yan Pe. Nalan Su mendengar hal itu pun menyuruh Xiaoyan duduk. Namun tak lama setelah itu, Yanran pun datang, yang membuat Xiaoyan mengingat kejadian 3 tahun yang lalu, di mana Xiaoyan yang dipermalukan oleh Yanran, dan film pun bersambung. 清楚你和我之间的差距，挑三拣四，你可以把这当作是胁迫。 no, no.